Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menerangkan pelajaran keempat, yaitu ketentuan puasa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu dari rukun Islam. Hukum melaksanakannya adalah wajib atau fardu ain. Artinya setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat harus menjalankan puasa Ramadan. Jika tidak melaksanakannya, dia akan mendapatkan dosa. Disebut puasa Ramadan karena puasa ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tanda masuknya bulan Ramadan sebagai awal melaksanakan puasa Ramadan ditetapkan dengan beberapa tinjauan. Yang pertama itu melalui ru'yah. Apa itu ru'yah? Yaitu melihat bulan melalui teropong khusus untuk mengetahui apakah hilal sudah kelihatan atau belum. Yang kedua yaitu melalui hisab. Apa itu hisab? Itu perhitungan para ahli ilmu falak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah baku dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu masa terpanjang Qamariah adalah 30 hari. Yang kedua, kita mengetahui syarat puasa. Syarat puasa terdiri di atas dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib artinya segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Jika syarat wajib terpenuhi, puasa menjadi wajib baginya. Namun jika syarat sah segala satu yang wajib baginya berpuasa. Rasa artinya salah satu yang harus terpenuhi agar puasanya sah. Jika sah tidak terpenuhi, puasanya menjadi tidak sah. Apa saja yang termasuk syarat wajib puasa? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Tidak wajib puasa bagi orang gila atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga yaitu balik, yaitu sudah dewasa. Anak-anak kecil yang belum balik belum wajib berpuasa, tetapi dianjurkan untuk berlatih puasa. Yang keempat yaitu kuat atau mampu berpuasa. Orang yang sedang sakit, sedang bepergian atau musafir, atau sudah tua boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Dan bagi orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, maka dia harus membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya yang kedua adalah syarat sah puasa. Apa saja yang termasuk syarat sah puasa? Yang pertama ialah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Ya, kita sebagai orang Islam terkena kewajiban puasa. Yang kedua itu mumayyiz, artinya dapat membedakan mana yang perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kita sebagai orang berakal tentu dikasih kemampuan oleh Allah untuk membedakan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Harus kita tinggalkan yang buruk tersebut dan yang baik harus kita kerjakan. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah kotor, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keempat yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya, puasa tidak sah jika dilakukan pada hari-hari yang diharamkan
puasa. Contohnya yaitu pada hari tasyrik itu tidak dibolehkan berpuasa. Nah, selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun atau fardu puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika rukun tidak terpenuhi salah satunya, puasanya tidak sah alias batal. Adapun yang termasuk rukun puasa adalah yang pertama, niat. Kita harus berniat sebelum kita mengerjakan puasa. Niat tersebut bisa kita lakukan itu pada malam hari setelah solat tarawih. Dan bisa juga kita rangkum sebelum kita berpuasa, itu pada awal Ramadan. Kita niatkan kita berpuasa sebulan penuh. Yang kedua, apa saja rukun puasa yang kedua itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, itu rukun puasa. Jadi setelah kita berniat, maka kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang keempat yaitu sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan, puasanya tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk sunnah puasa adalah yang pertama, menyegerakan berbuka apabila waktu buka sudah tiba. Ya. Bisa kita lihat ketika azan berkumandang waktu maghrib, maka kita harus menyegerakan berbuka, ya, membaca doa. Adapun baca doa itu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih terhadap orang-orang yang penyayang. Yang kedua adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan kurma, karena kurma rasanya manis sehingga cepat memulihkan tenaga. Jadi kalau kita ada kurma, maka itu yang diutamakan untuk memakannya pada saat berbuka. Yang ketiga yaitu mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Ya, tujuannya untuk menambah kekuatan ketika berpuasa. Jadi kita makan sahur tersebut, ya, kita harus mengakhirkannya. Jangan sampai kita makan itu jam 2, terlalu cepat, karena tenaga kita bisa habis. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk makan sahur itu kira-kira jam 4, ya. Yang keempat itu melaksanakan salat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta i'tikaf di masjid selama bulan Ramadan. Itu sunnah puasa, supaya Allah melipat gandakan pahala kita pada bulan Ramadan. Yang kelima yaitu memperbanyak amal kebaikan dan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Ketika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, ya, itu sudah menunjukkan kita telah peduli terhadap sesama. Kita telah menunjukkan sifat kasih sayang terhadap sesama. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial
harus saling memperhatikan. Kita harus saling menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Yang kelima, batalnya puasa. Batal puasa adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan akan membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jika makan dan minum tidak sengaja, tidak batal puasanya, ya. Ketika kita tidak sengaja minum air, itu berarti kita tidak batal. Tapi jangan dibuat-buat. Kalau kita itu tidak sadar, maka itu tidak batal. Yang kedua, muntah yang disengaja itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga itu keluar darah haid atau nifas. Ya, ketika kita keluar darah haid, maka itu sudah membatalkan puasa. Begitu juga dengan nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan, itu disebut dengan nifas. Yang keempat itu gila atau hilang akal. Ketika kita gila atau akal kita sudah hilang, maka sudah membatalkan puasa kita. Yang kelima itu murtad atau keluar dari agama Islam. Ketika kita telah mengaku, ya, agama itu sudah kita akui, kita yakini, maka itu sudah membatalkan puasa kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai puasa kita batal. Kalau sudah batal, maka sia-sialah puasa kita pada hari itu. Demikianlah penjabaran dari Bapak itu tentang puasa. Akan Bapak lanjutkan nanti. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.